thinking tentang pembuatan benda dan sebagainya. Jadi materi ini adalah atau kuliah ini bisa dilakukan teman-teman secara berkelompok terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini nanti akan saya bagi teman-teman ke dalam kelompok. Bisa bagi sendiri saja nanti ya, silahkan dibagi sendiri, dibagi berkelompok, kemudian nanti akan dilakukan pembagian materi untuk presentasi. Ya, jadi ibaratnya nanti kalau perkuliahan, semua materinya hari ini adalah kita bahas masalah bubut. Nanti silakan dari teman-teman dulu satu kelompok itu yang kebagian di mesin bubut, silakan presentasi. Kemudian nanti akan saya tambahkan beberapa hal mungkin kekurangan ataukah secara logika thinkingnya kalau semua kita ada case-case seperti itu. Jadi studi case-nya nanti dengan saya. Jadi teman-teman presentasi materi dasarnya, kemudian kalau mau hitung bagaimana, persamaannya bagaimana, nah itu dari teman-teman semuanya. Terus ilustrasi proses dengan menggunakan video, itu teman-teman. Kemudian juga ada tanya jawab dari peserta kuliah yang lainnya kalau ada yang kurang jelas. Kemudian baru nanti saya akan memberikan tambahan-tambahan di situ. Jelas ya? Oke, ini karena mahasiswanya cukup nggak terlalu banyak ya, hanya 27. Tapi nanti materi juga akan kita lihat. Kira-kira materi apa saja yang bisa dibagi 27 orang. Oke, kemudian apa lagi ya? Mungkin ada ditanyakan sebelum saya pindah ke atau tambahkan beberapa hal begitu. Ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Ini masih ada yang di luar Surabaya? Semua sudah di Surabaya ya? Oke. Jadi kalau sudah semua persiapan ya, jadi nanti kemungkinan besar kalau apa namanya kita offline lagi itu jadi hybrid dan masuknya separuh. Jadi nanti tapi tergantung kelas kita di D303 ya. Kalau D303 itu insya Allah ruangannya belum tahu ya ruangan D303 di mana. Belum ya. Ya nanti itu adalah ruang seminar, jadi agak besar seperti D201 ukurannya, hampir mirip. Itu jadi D201 juga belum tahu. Sudah pernah? Belum tahu juga. D201 itu ruang rapat yang dekatnya SIM, yang lantai 2, depannya sekretariat. Yang di ujung itu. Ya, jadi kalau kita ke departemen ya, departemen kita itu di apa namanya kantornya itu gedung D, ya kantornya itu gedung D. Jadi semua yang di situ itu awalannya adalah D. Ya, jadi kalau di lantai bawah itu ada ruang baca, ya ruang baca. Yang di ujung depan, yang di ujung belakang, dari parkiran ya, yang dari arah parkiran. Ya dari arah parkiran masuk, kemudian kan ketemu ada ruang baca di bawah situ. Nah, itu D, itu D101. Kemudian ada sebelahnya itu McFlu. Itu McFlu itu pakai 2, itu ada D2, D102 sama 103 gitu. Nah, kalau D303 berarti adalah di gedung itu tapi di lantai 3. Jadi di atas nanti kalau cari pas waktu offline ya, D303 itu gedungnya ada di gedung utama dan di lantai 3. Dekatnya Wintanen. Nah, di situ. Itu gedungnya besar ruang kelasnya. Kalau dibandingkan dengan ruang kelas yang di belakang itu bisa sampai dua kalinya lah. Besar. Jadi itu memang ruang seminar ya, ruang sidang biasanya kalau tugas akhir apa-apa itu biasanya di situ kalau semua mahasiswa melakukan sidang proposal ataukah sidang terakhirnya. Oke,
Setelah ini apa lagi ya? Sebelumnya ada yang pernah saya ajar di mata kuliah lain, saya ngajar menggambar mesinnya bukan saya ya, yang angkatan 2019 kalau menggambar mesinnya dari lab metalurgi ya, dari Bu Ika ya. Oh ya, dari Bu Ika, terus Bu Fis, ada Pak Indra. Ya, dulu saya ngajar menggambar, cuman mulai angkatan 2020 ini saya nggak ngajar lagi. Oke, kita berarti baru pertama ketemu saya ya. Oke. Oke, ini itu tadi kalau saya jabarkan untuk perkuliahan kita ya. Lalu untuk prosentase penilaian, jangan khawatir, saya menganut paham yang lulus banyak itu lebih baik daripada yang nggak lulus ya. Jadi karena biasanya itu evaluasi kan, kalau UBE adalah evaluasinya harusnya imbang ya. Jadi biasanya saya imbangkan. Kalau 4 evaluasi ya berarti nanti 25%-an, kalau seumpama 5 evaluasi ya jadi 20%-an. Jadi pastikan teman-teman semuanya mendapatkan nilai yang terbaik di setiap evaluasinya. Lalu bobotnya untuk nilai evaluasi pasti akan tinggi, dan kemudian jika ada tugas di situ akan saya tambahkan. Jadi kalau seumpama ada evaluasi satu mungkin tentang bubut sama miling begitu. Kalau antara bubut sama miling, berarti nanti ketika ada tugas bubut dan miling, nanti akan nilai tugasnya akan menambahkan skor akhir di nanti skor akhirnya teman-teman akan ditambahkan oleh tugas ini. Jadi juga pastikan bahwa teman-teman tetap mengerjakan tugasnya. Tugas di sini biasanya saya cuma nggak akan menilai, ibaratnya saya melihat siapa yang mengumpulkan, tapi saya tidak menilai secara detail. Ya, jadi saya lihat siapa yang mengumpulkan, tapi saya nggak sampai detail, saya cuma lihat secara kasat mata, dan biasanya membahasnya secara bareng-bareng, ambil satu ya, siapa, kita bahas bareng, nanti salahnya di mana, itu ya di mana. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Oh ya, satu lagi, saya hampir lupa. Untuk pertemuan pertama ini, saya berikan teman-teman tugas sederhana dulu ya, yaitu membuat grup WhatsApp. Ya, membuat grup WhatsApp, kemudian saya di-invite masuk di situ. Di situ nanti semua pengumuman, semua kebutuhan kita selama perkuliahan, teman-teman ada pertanyaan apapun silakan disampaikan di situ. Dan juga nanti kalau izin sakit pas offline pingin ikut online saja Bu di rumah karena kondisi kurang enak badan ya, itu silahkan konfirmasi di WhatsApp group itu tadi. Jadi saya percaya di sini teman-teman semuanya akan jujur begitu ya, tidak mengada-ngada, masa ya sakit ya buat mengada-ngada kan kebangetan gitu ya, kebacut. Nah, teman-teman bisa lah, karena saya anggap teman-teman sudah dewasa, teman-teman bisa tahu kira-kira kondisi tubuhnya bagaimana. Karena kan kondisinya juga seperti ini, kita tidak bisa memaksakan teman-teman mahasiswa untuk selalu fit ya. Jadi kan juga teman-teman mungkin kalau tidak bisa hadir ke kelas itu kan biasanya pasti ada karena nggak enak badan gitu ya, ada badannya agak sakit, agak flu kayak gitu. Soalnya kan ini agak rentan ya. Jadi untuk menjaga teman-teman yang lainnya lebih baik di rumah dulu begitu. Saya harap sih teman-teman semuanya di kosan ini ya, di kosannya itu dalam kondisi yang fit. Kemudian kalau seumpama saya sih berharapnya teman-teman ini di kosnya juga ada teman yang bisa diandalkan gitu ya. Jadi kalau ada sakit, ada
keluhan, terus kemudian ada kesusahan selama di Surabaya itu ada yang menolong gitu. Untuk pertolongan pertama lah istilahnya seperti itu. Ya jadi kalau ada yang dimintain tolong beli makan kalau sakit, kemudian mintain tolong beli obat dan sebagainya gitu. Jadi kuliah itu berarti kan teman-teman harus punya teman ya, paling enggak itu harus punya circle yang saling mendukung gitu ya. Jadi enggak hanya kuliah terus pulang gitu ya, kuliah selesai kuliah langsung pulang, ya jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa manfaatkan kesempatan ini 4 tahun ini sedang sebaik-baiknya dengan mencari teman, kemudian mencari pengalaman, berorganisasi juga silahkan dieksplor PKM, ikut PKM, kalau yang suka nulis silahkan ikut karya tulis begitu ya. Jadi kembangkanlah bakat teman-teman. Kalau yang merasa belum ketemu bakatnya ya biasa-biasa saja begitu ya. Silakan dieksplor lewat organisasi. Jadi di organisasi kan banyak sekali kegiatan ya. Jadi teman-teman akan menemukan kira-kira teman-teman cocoknya di mana. Di mesin itu kan banyak ya organisasi, mulai dari himpunan, ada turunannya himpunan juga banyak, ada musik, ada autosport, ada bengkel, ada alsof dan apalagi ada dimensi. Ya, jadi silahkan dieksplor semuanya. Di luar ada BEM ya, olahraga juga ada, di fakultas ada juga BEM fakultas. Silakan. Jadi jangan rugi nanti kalau teman-teman cuman kuliah terus langsung habis kuliah selesai ke rumah atau ke kos main game gitu wah. Dikurang-kurangi ya, main gamenya kurang-kurangi dulu. Alihkan ke hal-hal yang lainnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa game itu memang menarik. Saya pun juga kadang masih main game, meskipun gamenya cuma game anak-anak ya. Cuman bisa menimbulkan rasa ketagihan gitu memang. Seperti kalau kita perempuan itu drama Korea ya. Siapa yang di sini sukanya lihat drama Korea yang sampai bisa membuat kita begadang. Nah, itu kan pasti setiap orang punya kesukaan masing-masing yang bisa sampai menyita waktu. Nah, itu agak lebih di manage ya, lebih kira-kira dikurang-kurangi, tapi gak hilang pun nggak usah dihilangin sampai nggak lihat atau sampai nggak bermain, nggak seperti itu, tapi di manage. Kira-kira kapan bisa mainnya, kemudian kalau ada kesibukan yang lebih itu bagaimana cara mengaturnya. Ini kan ada LKM MTD, RATD juga ya, sudah diberikan ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Oh, sudah ya, itu memang penting ya. PRATD itu diberikan untuk ke mahasiswa baru biasanya untuk bisa memanage waktunya dengan baik. Kalau semua PRATD sudah menguasai bisa lanjut ke TD. TD itu tentang organisasi kalau nggak salah. Lebih ke organisasi, buat proposal, kemudian buat kemampuan untuk mengadakan kegiatan, itu di TD. Kalau di TL itu kepemimpinan, lebih ke kepemimpinan. Jadi untuk yang mau jadi HMM, kadep HMM atau ketua himpunan gitu. Jadi semakin meningkat, tapi semuanya wajib ya kalau ikut PRATD karena PRATD itu berhubungan dengan diri sendiri semuanya, memanage badannya sendiri. Oke. Ini kalau saya buka share screen, keluar item-itemnya nggak di layar teman-teman? Tidak, Bu. Enggak ya? Tidak ada. Udah ya. Soalnya kemarin sempat seperti itu. Slide saya sudah keluar ya. Baik.
Saya masuk ke pengantar ya, pengantar untuk proses manufaktur 1. Jadi di proses manufaktur 1 ini nanti teman-teman akan berbicara atau mempelajari yang berkaitan dengan proses pembuatan benda. Baik itu bendanya dari 0 sampai barang jadi ataukah dari 0 sampai setengah jadi. Nah, jadi banyak semua yang hal yang berkaitan dengan proses pembuatan produk itu kita akan pelajari bagaimana macam-macam caranya itu di proses manufaktur 1 dan nanti ada proses manufaktur 2. Jadi di proses manufaktur ini kalau ibaratnya di teknik mesin ya, di teknik mesin itu kita kan sudah belajar ya, mungkin di PTM sudah dijelaskan ya, ada proses desain, kemudian ada proses perhitungan, dan terakhir kan pasti kita akan membuat benda itu menjadi sebuah barang jadi. Nah, pertimbangan-pertimbangan dari desain kadang orang desain R&D terutama ya, dia bisa membuat sebuah benda. Jadi bedanya orang desain teknik mesin dengan orang desain yang dari Despro ataukah dari desain interior atau yang pure desain, itu ada perbedaannya. Kalau di orang desain dari orang teknik mesin, orang tersebut harus bisa mempertimbangkan apakah benda yang dibuat itu bisa dibuat, benda yang dirancang itu atau didesain itu bisa dibuat. Nah, kalau orang desain yang pure desain, jadi dia cuma bisa desain, dia cuma buat estetiknya gimana, baik atau buruknya itu dilihat dari visual, tapi dia tidak mempertimbangkan itu bisa dibuat atau enggak, itu mungkin dibuat atau enggak, mampu atau enggak kita membuatnya. Nah, itu bedanya orang desain dari teknik mesin dengan desain yang pure dari desain interior atau desain produk. Nah, kita sebagai orang teknik mesin itu harus tahu ilmu manufaktur ini sebelum kita membuat sesuatu, agar apa yang kita buat atau yang kita rancang nantinya itu bisa diwujudkan. Ya, bisa diwujudkan, nggak cuma bisa merancang tok, tapi nggak bisa buatnya. Nah, proses manufaktur ini kan kita berbicara tentang raw material yang kemudian kita melakukan sebuah proses manufaktur untuk menjadi sebuah produk. Nah, ini di sini kalau kita bicara tentang plastik, ini bentuk ini biji plastik ya. Yang ini oir, ini biji besi. Nah, ini raw materialnya seperti ini bentuknya. Dia kalau plastik dibuat seperti ini, dan ini raw materialnya seperti ini, biji besi. Nah, kemudian akan dilakukan proses manufaktur untuk menjadi sebuah benda akhir. Nah, benda di sini itu bisa berupa benda jadi ataukah benda setengah jadi. Maksudnya benda setengah jadi itu adalah benda yang nanti akan mengalami proses lanjutan. Ya, jadi ibaratnya kalau kita di pabrik besi, ya pengolahan besi seperti Krakatau Steel, ya begitu, dia menjual produk jadi dan produk setengah jadi. Produk jadinya adalah dia membuat dari biji besi ini menjadi sebuah beam, beam ataukah I-beam yang untuk tulangan ya, tulangan sebuah gedung atau tulangan sekarang kan rumah fondasi kan, gedung juga sekarang sudah banyak menggunakan model I-beam atau H-beam, jadi tanpa cor. Nah, ini pakai besi yang seperti ini, cetak langsung bisa digunakan. Nah, dia juga membuat produk dari ore ini menjadi sebuah billet atau slab. Billet itu adalah besi yang bentuknya penampangnya square, panjang. Jadi balok-balok besi begitu, panjang-panjang. Kalau teman-teman pernah lihat di jalan raya ada truknya Krakatau Steel ngangkut baja panjang-panjang,
Nah, itu produk setengah jadinya Krakatau Steel. Nah, itu nanti akan diolah lagi bisa menjadi sebuah apa namanya lembaran besi, bisa jadi sebuah kawat besi ataukah rod begitu ya, rod yang tebal itu untuk apa namanya fondasi juga, jadi itu atau yang kawat besi yang lebih tipis lagi. Jadi itu nanti akan diolah lagi oleh proses manufaktur yang lainnya. Nah, jadi dia penjualnya seperti itu. Kalau di pabrik tisu itu dia dari pulp bisa jadi gulungan yang jumbo roll. Jadi dia jumbo roll, tisunya besar, jumbo roll ukurannya bisa sampai diameter 1,5 meter sampai 2 meter, ya jadi besar sekali diameternya. Itu nanti dibawa ke pabrik mana Pampers atau ke pabrik tisu, ya jadi nanti di pabrik tisunya tisu yang lainnya dengan merek yang lainnya, jadi dia dipotong-potong sendiri gitu. Itu setengah jadi. Kemudian pemilihan proses manufaktur itu didasarkan dari jumlah produknya itu berapa, kemudian kualitasnya bagaimana, fasilitas produksinya, kemudian ada standarisasi dan juga ekonomi. Ekonomi ini berkaitan dengan harga begitu. Jadi harga produksinya berapa, kemudian harga materialnya berapa, dan nanti bisa sampai ke harga penjualannya. Jadi dari kelima faktor ini nantinya kita bisa menentukan proses mana yang terbaik untuk membuat sebuah produk. Oke, jadi selama nanti teman-teman mempelajari proses manufaktur 1 ataupun 2, teman-teman akan mempelajari berbagai macam proses ya yang dikategorikan menjadi casting nanti. Jadi ada casting, kemudian forming atau pembentukan. Casting ini pengecoran, kemudian forming ini pembentukan, kemudian ada cutting dengan pemotongan, kemudian ada proses penyambungan atau join, perlakuan fisis atau heat treatment, dan juga penyelesaian atau finishing proses. Untuk perlakuan fisis atau heat treatment ini lebih banyak akan dibahas di metalurgi. Ya, jadi perlakuan fisis untuk annealing, kemudian quenching dan kawan-kawan akan dipelajari di metalurgi, lebih ke metalurgi. Untuk yang ini. Sedangkan untuk yang casting, forming, cutting, joining, dan finishing akan diselesaikan di proses manufaktur 1 dan 2. Nah, untuk yang proses manufaktur 1 khususnya, teman-teman nanti akan mempelajari cutting dan forming. 2 ini. Nah, untuk proses manufaktur 2 nanti akan teman-teman bicara, nanti akan diberikan mengenai cutting juga, tapi cutting. Jadi cutting ini ada 2 version ya, nanti ada konvensional dan non konvensional. Untuk konvensional akan dipelajari di proses manufaktur 1, untuk yang non konvensional akan dipelajari di proses manufaktur 2. Nah, kemudian ditambahkan dengan casting, joining, dan plastik plastik manufacturing. Ini kurang 1 ya di sini. Jadi ini materialnya ini semuanya metal. Ya, untuk manufacturing untuk metal, dan untuk nanti ada tambahan 1 yaitu plastik, untuk material plastik itu di proses manufaktur 2. Nah, akan saya jelaskan sekilas ya, kira-kira bedanya apa sih antara casting, pemotongan, kemudian ada join, dan sebagainya tadi ya.
Jadi kalau casting di sini raw material akan dicairkan, kemudian akan dituang dan ditekan di dalam sebuah cetakan. Itu casting. Nah, kalau casting ada dua, jadi casting itu bisa materialnya berarti bisa metal. Kalau dari metal kita biasanya pakai sand casting, investment casting, dan kawan-kawan. Kalau yang plastik mungkin akan lebih mudah dari proses casting ini. Teman-teman mungkin familiar dengan injection molding ya, blow molding untuk plastik. Nah itu sistemnya juga sama, yaitu casting ya. Jadi dia pengecoran, ibaratnya seperti itu. Cuman bedanya kalau pengecoran metal pastinya temperature-nya atau temperatur lelehnya itu akan lebih tinggi daripada yang materialnya plastik. Kalau casting kita bisa bicara sampai 1.500 derajat Celcius ya untuk mencairkan sebuah metal. Tapi kalau plastik cukup 200-300 derajat Celcius itu sudah bisa laksanakan untuk casting. Jadi bedanya di situ. Nah, tapi untuk proses seperti penuangan, kemudian cetakan itu konsepnya sama, jadi konsepnya sama, cuman di situ nanti beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu mungkin karena